Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya baru saja melakukan pemeriksaan ke dokter. Dokter mengatakan saya berisiko terkena penyakit jantung. Langkah-langkah apa saja yang bisa saya ambil untuk ke depan? Tentu saja, saya senang Anda datang untuk berkonsultasi. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Pertama, pola makan yang sehat sangat penting. Apakah Anda sudah mulai mengubah pola makan Anda? Saya sudah berusaha, tapi saya agak sulit untuk menerima. Saran dari Sebaiknya Anda mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula. Fokuslah pada makanan yang sehat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Omega 3 dari ikan juga sangat baik untuk kesehatan jantung. itu masuk akal. Apa ada suplemen yang bisa saya pergunakan? Suplemen omega 3 bisa bermanfaat, terutama jika Anda tidak makan ikan secara teratur. Selain itu, enzim Q10 juga dapat membantu kesehatan jantung. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai suplemen. Dokter sudah meresepkan memberikan saya obat hipostatik untuk kolesterol saya. Selanjutnya apa yang harus saya perhatikan? Nah, pastikan untuk melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kadar kolesterol dan tekanan darah Anda. Juga, jika Anda mengalami efek samping dari obat, segera beritahu dokter atau apoteker. Terima kasih banyak untuk informasinya. Saya akan menerapkan semua saran Anda. Sama-sama, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau kebutuhan obat, jangan ragu untuk datang kembali dan jaga kesehatan Anda. Apa itu penyakit jantung? Penyakit jantung merujuk pada berbagai kondisi yang mempengaruhi jantung, termasuk penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan aritmia. Penyakit ini terjadi ketika jantung tidak dapat berfungsi dengan baik yang dapat menyebabkan berbagai masalah serius bagi kesehatan. Mari kita mengenal lebih dekat tentang penyakit ini mulai dari gejala, faktor risiko, hingga cara pencegahan. Seringkali digambarkan dengan rasa tertekan di dada, sakit atau penuh di nyeri dada. Yang kedua ada asma, seringkali terjadi saat kita beristirahat atau bahkan saat bekerja. Yang ketiga ada kelelahan ekstrim, kelelahan yang terjadi tidak dari biasanya disertai dengan gejala lain. Yang keempat ada palpitasi, detak jantung yang tidak beratur atau bahkan terasa lebih cepat dari biasanya. Yang kelima ada mual dan pusing, seseorang bisa saja mengalami mual dan pusing atau bahkan bisa pingsan. Selanjutnya, mari kita lihat faktor resiko yang memungkinkan Anda terkena penyakit jantung. Yang pertama, hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat merusak arteri dan meningkatkan resiko serangan jantung. Yang kedua, kolesterol tinggi. Kadar kolesterol yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak pada arteri. Yang ketiga, diabetes. Diabetes meningkatkan resiko penyakit jantung, terutama jika tidak terkelola dengan baik. Yang keempat, merokok. Kebiasaan merokok dapat merusak pembuluh darah dan jantung. Yang kelima, obesitas. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol. Yang keenam, gaya hidup yang tidak aktif. Kurangnya aktivitas fisik dapat memperburuk kesehatan jantung. Yang ketujuh, stres. Stres yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan serangan jantung.